Selamat bergabung Bu Penny, Bu Miratun Nisa. Selamat siang. Ya, Mbak. Selamat siang, Matur nuwun. Assalamualaikum Ibu Dina. Halo Ibu Dina. Waalaikumsalam. Ini on sewu Ibu Dina di kampus. Ada. Oh iya, oh iya. Oh itu ya, minta tanda tangan kemarin ya, Pak. Iya Ibu, non sewu nanti setelah ini aja Ibu ya, Insya Allah. Oke. Kebetulan ini dari apa ilmu sosial memang eh, apa ya, kami baru ada kerjasama Icenso dengan Etika S. Etika S ini kan Skopus, cuman eh, skopnya harus tentang lingkungan dan juga smart society. Nanti nanti kami sampaikan lah. Biasanya kan dari Soshum dulu kan ISER salah satu namanya itu ada Ibu Dina juga atau Bu Yeni, cuman ini kok saya lihat belum banyak yang dari ilmu sosial di sini. Kalau ICISD itu kan in digital era gitu. Di tahun ini tidak ada ya Bu ya, dari FAI atau dari prodi Fakultas Agama gitu ya Bu ya. Nggak ada. Oke, nah itu kami apa namanya, kami fasilitasi di Isenso juga nanti. eh, jadi bagaimana di dunia digital ini sosialisasi atau informasi terhadap masyarakat itu disampaikan. Anyway, nunggu dari Mbak Aulianya dulu ya. Kan kami satu ruangan. Selamat siang Pak Ardi, selamat datang dan bergabung. Selamat siang Pak Rois. Selamat siang. Ya, selamat siang. Mbak Aul. Nggih Pak Teddy. Nanti saya minta izin untuk tampil duluan ya, karena jam Nggih. 1:30 ada kuliah. Oh nggih, siap Pak. Iya, makasih. Sami-sami Pak.
Mohon izin Pak Zaki, apa kita bisa mulai sekarang saja, Pak? Cocok, Mbak. Nggih, mulai mawon. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan sosialisasi internal untuk penyelenggaraan IKOSI pada bulan Agustus 2023. Perkenalkan saya Aulia yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Selamat datang juga bagi New Dreams atau CDE yang baru bergabung. Selamat datang Bu Dina, Bu Sri Sundari selaku perwakilan dari FKIK. Untuk pertama-tama mungkin saya langsung serahkan waktu dan tempat kepada Pak Zuhud selaku Ketua IKOSI 2023 dan juga akan mempresentasikan beberapa poin dari vokal yang dipegang oleh Pak Zuhud. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Terima kasih Mbak Aul, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat hidayah serta taufiknya pada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu pada siang hari ini untuk mengikuti acara sosialisasi IKOSI dan GRIS 2023. Apakah slide saya sudah tampak, Mbak Aul? Sampun, Pak. Kemudian sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, untuk agenda hari ini, mengingat sudah mepetnya agenda IKOSI dan GRIS 2023 ini, dan melihat perkembangan jumlah abstrak yang masuk belum begitu banyak, kami dari IKOSI dan GRIS bekerja sama dengan vokal-vokal yang ada, ingin mempresentasikan atau mensosialisasikan agenda IKOSI dan GRIS ini. Dan nanti dari masing-masing vokal nanti akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan vokalnya, terutama di bagian focus and scope dan juga luarannya. Sehingga Bapak Ibu di prodi ataupun di fakultas, dosen-dosennya bisa didorong untuk mengikuti vokal-vokal yang sesuai gitu ya. Contohnya, mohon maaf, contohnya adalah ICONAD dari Agribisnis ya, International Conference on Agribusiness and Rural Development. Itu juga menerima dari artikel-artikel semisal FISIP ya. Tahun 2021 kemarin sangat banyak menerima dari FISIP ya, terutama HI. Kemudian juga menerima dari ekonomi, menerima dari hukum, asalkan sesuai dengan focus and scope. Nah, focus and scope-nya nanti bisa disampaikan oleh vokal masing-masing. Jadi kerjasama yang sudah dijalin oleh masing-masing vokal dengan publisher, baik itu proceeding ataupun jurnal, alhamdulillah beberapa memang sudah agreement dengan publisher Scopus. Itu harapannya memang tidak hanya mengakomodir di prodi atau fakultas vokal itu terletak, tetapi juga mengakomodir semua dosen yang ada di UMY gitu. Sehingga harapannya dengan adanya vokal-vokal yang bisa tembus untuk bekerja sama dengan publisher terindeks Scopus, itu nanti bisa menjadi lumbung atau rumah produksi Scopus. Sejauh ini kita kalau berdasarkan persaingan dalam tanda kutip fasta baikul khairatnya dengan UAD, kalau dengan PTMA kan yang paling banyak kan memang UAD ya. Per hari ini saya cek itu untuk UMY-nya 1944, UAD itu 1946. Jadi selisih 2 artikel. Nah, dengan adanya IKOSI 2023 ini harapannya kita bisa leading gitu ya untuk perolehan ataupun jumlah dokumen Scopus yang ada di Scopus gitu ya, atau beberapa publisher yang sudah bekerja sama. Harapannya seperti itu ya. Bapak-Ibu sekalian,
memulai sebagai permulaan dari sosialisasi pada hari ini. Jadi nanti akan diberikan kesempatan masing-masing vokal nanti langsung dimoderatori oleh Mbak Aul gitu ya. Masing-masing vokal akan mempresentasikan, tapi sebagai permulaan saya selaku Ketua IKOSI izinkan untuk mempresentasikan IKOSI dan Grace gitu ya. Nah, untuk IKOSI sendiri memang backbone-nya atau tulang belakangnya itu adalah vokal-vokal. Jadi dari IKOSI sendiri itu dalam tanda kutip memang memayungi atau mengakomodir atau memfasilitasi. Penggerak utamanya adalah vokal-vokal. Sehingga dari IKOSI itu memiliki tema Strengthening Global Response and Dynamic Collaboration Towards Society 5.0. Nah, ini adalah topik global yang sudah ditentukan oleh IKOSI, di mana dari masing-masing vokal itu berusaha untuk bisa mengakomodir ataupun menyesuaikan dengan topik besar yang sudah ditentukan oleh IKOSI. Nah, untuk pelaksanaannya serempak yaitu dari tanggal 9 sampai 10 Agustus, amanah dari universitas melalui Prof. Kamta selaku Warek Akademik itu adalah dilaksanakan secara luring atau offline gitu ya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tujuan bahwasanya nanti beberapa keynote speaker bisa diundang masuk ke UMY dan sekaligus nanti juga bisa jadi visiting lecturer atau menjalin berbagai macam kerjasama kalau mereka bisa datang langsung ke UMY. Sekaligus juga untuk mempromosikan UMY, membranding UMY, dan lain-lain gitu ya. Kalau offline kan lebih impact-nya lebih besar. Akan tetapi tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Prof. Arin selaku LRI, pimpinan LRI, karena memang untuk IKOSI mulai tahun ini di bawah LRI gitu ya. Itu bahwasanya secara umum memang IKOSI 2023 ini dilaksanakan secara luring atau offline di UMY, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk peserta luar negeri ataupun mungkin luar daerah gitu ya, kalau menghendaki mau online monggo nanti bisa Bapak Ibu fasilitasi, tetapi memang secara umum kami mendorong untuk dioptimalkan offline-nya gitu ya, dengan tujuan beberapa hal tadi gitu ya. Nah, untuk webnya ikosi.umj.ac.id/2023/ ya. Nanti untuk main venue-nya ada di Sportorium dan juga untuk paralel dari masing-masing atau plenary session dari masing-masing vokal nanti kita sudah membagi, dulu kita sudah bagikan. Kalau Bapak Ibu vokal sudah ada yang lupa nanti kita bisa share kembali gitu ya. Intinya hampir seluruh gedung di UMJ nanti akan dimanfaatkan untuk acara IKOSI 2023 ini. Terutama yang hall-hall atau ruang-ruang yang besar nanti untuk plenary masing-masing vokal gitu ya. Nah, terkait dengan vokal-vokal yang ada di IKOSI 2023 itu ada beberapa. Yang pertama adalah ICOSA, International Conference on Sustainable Agriculture, ada ICONAT, International Conference on Agribusiness and Rural Development, ada ICMHS atau International Conference on Medical and Health Science, ada CDE ICOSI, ini Continuing Dental Education ICOSI, kemudian JGP, ada Journal of Government and Politics, kemudian ada ICAF, International Conference for Accounting and Finance, ada ICFI, ada International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion, ada ASEAN Call, ASEAN Conference on Comparative Laws, ada IROSIP, Artificial Intelligence, Robotic Signal and Image Processing, ada ICE3IS, International Conference on Electric and Electrical Engineering and Intelligent System, ada ICITAME, International Conference on Information Technology, Advanced Mechanical and Electrical Engineering, ada ICOMIT, International Conference on Computing, Multimedia and Information Technology, kemudian ada ICOPILA, International Conference on Philanthropy, dan juga yang terakhir ada ISENSO, International Conference on Environment and Smart Society. Nah, ini adalah beberapa luaran yang terakhir kemarin kita update, tapi mohon maaf kalau ada vokal yang mungkin belum update. Nah, ini ICOSA itu kerjasama dengan IOPIS, or Environmental Science, itu
insya Allah bisa dipastikan bisa kerjasama karena sudah merupakan conference kesekian yang bekerja sama dengan IOP. Kemudian ada Iconat itu dengan I3S. Alhamdulillah I3S kemarin terindeks Scopus, masih terindeks Scopus gitu ya. Kemudian ICMHS kemarin mencoba ke AIP, nanti mungkin Pak Ardi atau yang mewakili dari ICMHS bisa menyampaikan perkembangannya. Ada CDI ICOSI, nah ini monggo nanti dari CDI ICOSI bisa mengupdate. Ada JGP, IOP, ICAF, IOP, ICFI, IOP, Asian Call IOP, IROSIP, ICE3IS, itu IEEE, ICITAMI AIP, ICOMIT IEEE, kemudian ICOPILA IOP, kemudian ISENSO ini I3S. Nah, ISENSO ini kemarin sudah agreement dengan I3S. Jadi bukan masih proses submission atau proposal, tapi sudah agreement. Jadi monggo nanti dari ISENSO mungkin diwakili oleh Mas Jali untuk presentasi. Ini yang semisal dari pendidikan, dari ilmu-ilmu sosial bisa masuk ke ISENSO karena ISENSO ini langsung di bawah LRI dengan tujuan untuk memfasilitasi ilmu-ilmu sosial humaniora, pendidikan dan lain-lainnya gitu ya. Asal dalam tanda kutip bisa masuk dalam focus and scope-nya. Nah, ini adalah beberapa important dates-nya, meskipun dari masing-masing vokal kadang ada sedikit perbedaan, tapi tidak mengurangi kesan kekompakan yang ada dalam ICOSI 2023 ini. Sementara abstrak submission deadline-nya itu adalah 26 Februari, jadi tinggal sebentar lagi. Nah, Bapak Ibu dosen monggo bisa dikejar lagi untuk abstrak submission-nya. Sementara bisa abstrak dulu ya, karena memang ini abstrak, lah nanti full paper-nya bisa menyusul gitu ya. Nah, ini adalah perkembangan ya, perkembangan perolehan abstrak di masing-masing vokal ya. Sejauh ini yang leading itu ada Iconat dengan 25 abstrak, kemudian ada ICE 3IS ada 18 abstrak, ICOMIT 13 abstrak, Asian Call ada 7 abstrak, ISENSO 8 abstrak, JGP IC ada 9 abstrak, kemudian IROSIP 2, ICITAMI 7, dan yang lain-lainnya ya. Total abstraknya itu baru 91, padahal untuk hari penyelenggaraan ICOSI ini tinggal menghitung bulan ya, tidak lama, di bulan Agustus, berarti sekarang sudah Februari, sudah hampir berakhir, berarti tinggal Maret, April, Mei, Juni, Juli, tinggal 5 bulan. Nah, ini waktu yang sangat pendek gitu ya, sehingga pada hari ini kita coba undang Bapak Ibu dosen untuk bisa mengikuti sosialisasi ini agar lebih termotivasi untuk mengikuti ya. Boleh monggo pilih yang mana, tergantung nanti focus and scope-nya. Semisal mau pilih ICOSA, nah focus and scope-nya masuk ICOSA tidak? Ya, kalau memang sosialisasi hari ini tidak cukup, nanti bisa kontak ketua ICOSA-nya. Ketua ICOSA-nya ada Budina ya, Budina Agroteknologi. Nah, monggo nanti bisa diskusi dengan Budina ya. Atau mungkin mau masuk ISENSO, nanti bisa langsung kontak Mas Jali ya, atau saya gitu ya. Atau mungkin mau masuk Iconat gitu ya. Nanti bisa ngobrol dengan Pak Tri atau Pak Sri. Focus and scope-nya. Atau mungkin yang bidang-bidang teknik bisa masuk di mana, atau bidang kedokteran bisa masuk di mana. Monggo nanti bisa didengarkan focus and scope masing-masing vokal. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam sesi ini kami juga dari panitia ICOSI karena bareng ngurusi GRACE juga, mohon bantuan Bapak Ibu dosen untuk mendorong mahasiswanya untuk mengikuti UMY GRACE. Ya, ini dilaksanakan insya Allah tanggal 24 Agustus 2023. Jadi 2 minggu setelah ICOSI 2023 itu selesai, nanti akan dilaksanakan UMY GRACE yang keempat ya. Itu dengan tema Crafting Innovation for Global Benefits. Kemudian pelaksanaannya 24 Agustus 2023. Venue-nya itu adalah hybrid conference. Awalnya kemarin kami mau buat online, tetapi dari Pak Rektor menghendaki kalau bisa hybrid karena kan sudah banyak yang offline seperti itu. Jadi
kami mengakomodir masukan dari Pak Rektor untuk bisa menyelenggarakan secara hybrid. Nanti untuk peserta-peserta luar UMY yang memang jauh-jauh ya, tidak di Jogja semisal, bisa jadi mereka melakukannya secara online. Tetapi kalau untuk peserta UMY ya yang masih di Jogja, kita harapkan bisa mengikuti konferensi UMY GRIS ini secara offline. Nah, monggo Bapak Ibu, kami mohon sekali untuk bisa mendorong mahasiswanya untuk mengikuti UMY GRIS ini ya. UMY GRIS ini luarannya secara umum kita ada e-proceeding atau proceeding online, ber-ISSN dan juga terindeks Google Scholar, terindeks Copernicus dan juga Garuda. Nah, monggo nanti bisa didorong mahasiswanya untuk mengikuti ini, dan ini mengakomodir semua bidang ilmu ya. Mau mulai dari teknik, kedokteran, pendidikan, agama, sosial, semuanya masuk ya. Monggo nanti semua bidang ilmu diakomodir oleh UMY GRIS ini. Karena ini juga bisa menjadi poin dari akreditasi, yaitu terkait dengan keikutsertaan mahasiswa atau jumlah publikasi ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, ini mengakomodir ke arah sana juga. Nah, ini adalah beberapa track atau bagian atau tema, sub-sub tema yang ada di UMY GRIS. Yang pertama ada Health and Nursing, yang kedua ada Agriculture, Engineering and Technology. Selanjutnya ada Humanities, Education, Law and Social Sciences. Kemudian ada Business Management and Finance. Nah, ini important dates-nya untuk submission, abstract submission deadline-nya sementara 28 Februari. Nah, monggo bisa segera didorong mahasiswanya, bisa mahasiswa penelitian payung, atau bisa mahasiswa bimbingan skripsi, atau kalau Bapak Ibu Kaprodi atau Dekan nanti mungkin bisa mendorong mahasiswanya untuk mengikuti UMY GRIS. Oke, saya rasa pembukaan dari saya dan juga upaya mempresentasikan sedikit terkait dengan IKOSI dan UMY GRIS cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Intinya monggo kita saling mendukung, kita saling bekerja sama untuk menyukseskan agenda tahunan yang bisa terbilang besar untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, terutama di yang terindeks Scopus di UMY ini ya, agar UMY bisa lebih bisa dikatakan internationally research reputable university gitu ya. Oke, mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Zaki atas paparannya terkait dengan progres dari IKOSI dan GRIS. Kemudian untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, kita akan ke Pak Teddy. Monggo Pak Teddy, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya boleh dijadikan co-host dulu, mau menunjukkan websitenya. Boleh Pak, ini kebetulan kami sudah bisa untuk share screen semua Pak. Oh ya sudah. Oke. Baik. Jadi saya dari Isitami, terkait dengan skopnya ada 7 track. Yang pertama Artificial Intelligence and Computer Vision, kemudian Bioengineering, Design and Manufacturing, Energy Conversion, Material and Structure, Information Technology, Networking and Multimedia, dan yang terakhir Telecommunication and Wireless Communication. Jadi untuk skop ini bisa masuk di prodi teknik mesin, kemudian elektro, teknologi informasi atau teknik informatika, kemudian juga kalau teknik sipil itu mungkin bisa masuk di material and structure. Kemudian kalau di bioengineering mungkin dari kedokteran itu bisa masuk juga. Terkait dengan output publikasi, alhamdulillah kami sudah menandatangani kontrak dengan AIP. Jadi kontraknya sudah ada. Ini kontraknya. Kemudian
Kemudian seandainya Bapak atau Ibu tertarik untuk submit paper di Uji-Tame, di sini sudah kami sediakan template-nya. Terus dari AIP itu terkait dengan citation style itu tidak ada ketentuan tertentu. Tapi untuk ini nanti akan kami putuskan agar paper yang masuk itu menggunakan citation style-nya IEEE. Itu dari Uji-Tame. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu. Baik, dipersilakan Bapak Ibu jika ada ingin ditanyakan kepada Pak Teddy selaku perwakilan dari Uji-Tame. Baik Pak Teddy, kemungkinan belum ada pertanyaan nggih Pak. Baik. Mungkin nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa mewakili kami, bisa menghubungi kontak IKOSI dan akan kami pandu untuk langkah selanjutnya. Terima kasih Mbak Ul. Ini saya sekaligus Sami-sami, Pak minta Teddy. pamit nggih, ada kelas. Nggih, 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 terima kasih. monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak. Baik, untuk selanjutnya Icenso, silakan kepada Mas Zali untuk bisa memaparkan waktu dan tempat. Saya persilakan Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pemaparan Icenso. Icenso adalah konferensi UMY yang memang dibentuk khusus untuk memfasilitasi paper-paper ilmu sosial, dulunya gitu. Nah, tetapi karena kita sudah alhamdulillah kerjasama dengan Scopus, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Yang pertama, temanya bisa dilihat kan? Ya. Temanya kami adalah the role of smart society in sustainable and green economic environment. Jadi intinya sesuatu yang berkaitan dengan environment dan juga smart society gitu. Smart society itu apa? Itu tentang masyarakat sosial yang melek digital gitu atau punya digital literasi yang tinggi gitu. Nah, ini skop kami yang kemarin tema dan skop ini telah disetujui oleh E3S-nya. Ada Smart Environment for Smart Cities, Smart Environment Monitoring System, Media and Culture in Smart Society, Legal and Regulation in Smart Society, Smart Education University Learning, The Economics of Smart Society, State of the Art, Smart Environment atau Internet of Things Smart Environment gitu. Nah, lalu lebih ininya lagi, role-nya itu seperti ini. Jadi E3S mensyaratkan paper itu harus mendiskusikan scope. Maksudnya mendiskusikan scope itu apa? Harus mempunyai keyword atau bahasan. Jadi di dalam papernya itu nanti di dalam keywordnya atau di dalam abstrak atau ya bahasan diskusinya itu harus menyisipkan tema-tema atau keyword tentang environment dan juga smart society. Lalu juga referensinya itu minimal harus mensitasi 15 dari Scopus gitu ya. Jadi referensi boleh lebih dari 15 tapi minimal ada 15 citasi dari dokumen Scopus. Dan enggak harus dari E3S, yang penting Scopus. Untuk similarity-nya 15%, lalu harus menggunakan template dari E3S-nya langsung. Nah, agreement kami dengan E3S juga mengatakan kalau maksimum hanya 2 artikel per author yang diterima. Jadi misalnya Bapak Ibu punya 5 artikel, mohon maaf, hanya bisa bisa kami publikasikan 2 gitu. Nah, kemudian smart society itu apa? Smart society itu ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dengan digital literasi yang tinggi gitu. Komunikasi UMY ini. Jadi tadi ya misalnya ada masyarakat terintegrasi internet, terus sistem teknologi yang bisa menghubungkan antar warga,
atau pendidikan atau kuliah dengan teknologi AI atau IoT itu. Kemudian environment itu bisa tentang lingkungan sosial, lingkungan yang dimaksud dengan environment atau lingkungan itu bisa tentang lingkungan sosial, lingkungan alam, atau tentang kebencanaan gitu. Jadi misalnya gini, misalnya itu ada suatu sistem mitigasi digital gitu ya. Jadi ada satu masyarakat di daerah bencana gitu, dia sudah punya radar atau alat atau mungkin aplikasi di HP mereka yang menghubungkan antar masyarakat. Jadi ketika ada tanda-tanda mau bencana itu semua sudah langsung kena ke masyarakat tersebut. Nah, itu bisa diangkat ke dalam topik ini gitu. Jadi tentang lingkungan yang dimaksud bisa lingkungan alam, lingkungan sosial, atau mitigasi gitu bisa. Kemudian masalah biayanya, kemarin agreement kami itu di Icenso itu minimal 25 artikel. Terus fee-nya kurang lebihnya itu 65 euro atau sekitar 1.050.000. Tapi ini approximate karena sebenarnya itu kita harus membayar base fee sebanyak 500 euro, lalu plus 42 euro per artikel. Artinya kalau 42 kali 25 ditambah 500 lalu dibagi 25 nanti jatuhnya per artikel itu sekitar 65 euro gitu. Itu aja Bapak Ibu. Lalu untuk important dates-nya, deadline abstrak tanggal 26 Maret, full paper-nya tanggal 26 April. Registrasinya ada di website kami, icenso.umi.ac.id. Gitu. Terima kasih. Mohon waktunya saya kembalikan kepada Ibu Aulia. Terima kasih Mas Zali atas penjelasannya dari Icenso. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin saya akan alihkan dulu ke Fakultas Pertanian. Ini ada 2 vokal yaitu IKOSA dan IKONART untuk bisa mempresentasikan terlebih dahulu. Mungkin untuk Bu Dina selaku perwakilan dari IKOSA, waktu dan tempat saya persilahkan Bu. Oke, baik. Sebentar saya izin share screen dulu ya. Mohon maaf Bu Dina, sepertinya suaranya belum keluar nih. Oh, oke. Sekarang udah kedengar belum? Nggih, sampun Bu. Udah ya, oke. Screen saya apa sudah terlihat? Nggih, sudah terlihat Bu. Sudah ya, oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Aul. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili Departemen Agroteknologi nggih, dari Fakultas Pertanian yang tahun ini untuk yang ke-6 kali menyelenggarakan International Conference on Sustainable Agriculture atau ICOSA. Nah, untuk penjelasannya hari ini saya akan menggunakan websitenya, jadi sekalian mengenalkan websitenya kepada Bapak Ibu. Untuk tahun ini tema dari ICOSA yang ke-6 yaitu Smart Farming Towards Society 5 SDG. Ini kita menyesuaikan tema dari ICOSI ya sebenarnya. Kemudian untuk scoop dan untuk keynote speaker-nya kita ada 2. Yang pertama itu dari UPM. Dan ada Prof. Siva Kumar Baladursam Sundram dan yang internal itu ada Bu Inaka Ageng Rineksani. Tapi hari ini kita dapat confirm bahwa ada satu lagi keynote speaker dari SNU Seoul National University yang akan bergabung menjadi keynote speaker, tapi belum kita tambahkan di sini karena baru confirm hari ini. Oke, untuk scope-nya kita memang sangat spesial sekali ke bidang agrotek. Yang pertama yaitu crop production system, kemudian crop protections, management of soil and land use, dan post-harvest management. Tapi monggo Bapak Ibu yang di luar Fakultas Pertanian yang mungkin temanya atau skopnya sesuai dengan ICOSA bisa memasukkan abstrak ke kami, ke ICOSA. Dan untuk publikasinya yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Zaking ya, kita sudah bekerja sama selama 4
kali ICOSA ini dengan IOP, dan alhamdulillah tahun ini kita juga akan masih bekerja sama dengan IOP dan sudah agreement, dan insya Allah nanti kita usahakan akan publish bulan Desember 2023 supaya bisa dipakai untuk BKD dan macam-macam oleh Bapak Ibu. Kemudian kita juga kerjasama selain IOP ini yang utama, tapi kita juga kerjasama dengan jurnal terindeks Scopus, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu Journal of Agricultural Science Bellegarde. Ini kita kerjasama dan free. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil memasukkan abstrak dan selected paper, nanti ini tidak ada tambahan charge untuk publication-nya. Kemudian jurnal yang kedua kita kerjasama juga dengan jurnal HPT Tropika. Nah ini ada additional charge-nya. Kemudian yang keempat kita juga ada Planta Tropika. Ini sudah karena jurnal kita sendiri, jurnal Agrotech ini Sinta 2, dan ada beberapa juga peserta yang memilih ke Sinta 2, tidak ke IOP ataupun ke jurnal Scopus. Seperti itu. Kemudian untuk fee-nya ini sesuai dengan ICOSI, sama dengan ICOSI. Dan untuk abstract submission-nya kita deadline-nya di tanggal 10 Maret 2023. Dan untuk full paper itu tanggal 10 Mei 2023. Dan Bapak Ibu bagi yang ingin memasukkan abstrak, kita tidak pakai sistem yang conference UMY, tapi kita pakai Morasiar. Mungkin sekalian saya lihatkan untuk proses pemasukan abstraknya. Jadi nanti ada tombol register and submit, kita klik, kemudian ada muncul submit abstrak. Nah, di sini kita klik. Dan yang pertama harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus membuat akun kalau yang belum pernah publish dengan Morasiar ini. Nanti bikin akun, nah setelah bikin akun nanti akan ditunjukkan bagaimana cara memasukkan abstrak. Begitu Mbak Aul, mungkin dari ICOSA cukup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dina untuk penjelasan dan pemaparannya. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Triyono yang akan mewakili ICONAR menggantikan Pak Sri Yadi terlebih dahulu. Monggo Pak Triyono. Terima kasih, Mbak. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk ICONAR tahun ini adalah tahun keempat Prodi Agribisnis menyelenggarakan conference ya dengan vokal International Conference on Agribusiness and Rural Development. Nah, pada tahun ini kita mengambil satu tema ya tentang Global Environment Challenge in Agriculture. Ada beberapa scope yang nanti barangkali Bapak Ibu sekalian bisa pilih. Di antaranya ada Sustainable Agriculture, Agriculture Economic and Business, kemudian Rural Environment Development and Agriculture Technology and Smart Farming. Jadi untuk ICONAR ini cukup luas dan luas untuk bisa diambil ya, tidak hanya mewadahi dari sisi agribisnis saja, tetapi dari ilmu-ilmu sosial dan teknik saya kira juga bisa masuk. Nah, kita sudah konfirmasi untuk untuk speaker ada 3, ya ada 2 internasional dari luar negeri, ada Dr. Natalie Jones dan Dr. Sarik Siddiq dari UQ Australia dan dari University of Indianapolis US, dan yang internal nanti dari Pak Isyuhud Idrosaki.
Nah, publikasi yang bisa kita siapkan untuk naskah yang bisa masuk nanti, kita sudah bekerja sama selama 3 tahun berturut-turut dengan E3S Web of Conference, ini terindeks Scopus, sehingga nanti dan alhamdulillah pada sampai tahun ini juga masih terindeks Scopus, sehingga ada peluang bagi Bapak Ibu sekalian nanti naskahnya bisa terindeks Scopus ya, dan berharap nanti bisa membantu meningkatkan dokumen Scopus UMY di web Scopus, dan mudah-mudahan juga bisa membantu meningkatkan ranking UMY. Nah, selain itu juga nanti yang berminat ke jurnal, kita juga sediakan jika nanti bisa memenuhi kualifikasi papernya, bisa kita masukkan atau bisa di-submit di jurnal agraris, Journal of Agribusiness and Rural Development Research. Ini terindeks Scopus Q3 ya, hingga nanti ada peluang juga ke jurnal Scopus. Ini adalah timeline untuk pelaksanaan. Jadi sebenarnya kita sudah infokan sejak lama, dan ini abstrak deadline-nya nanti 26, tetapi barangkali nanti melihat perkembangan karena ini dari internal juga masih sangat sedikit ya. Kalau kita lihat, berharap nanti dari internal bisa masuk, bahkan tidak hanya dari ilmu pertanian atau agribisnis saja, tapi berdasarkan pengalaman tahun-tahun yang lalu dari beberapa prodi yang lain, baik itu yang social science maupun economic science, itu bisa kita wadahi sesuai dengan skop yang ada. Nah, ini adalah perkembangan abstrak yang sudah masuk. Kalau kita lihat sampai hari ini real time tadi ada 29 abstrak yang masuk. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Zaki itu baru 25, ini sudah per hari ini 29, dan kayaknya ini semakin meningkat karena setiap saat di grup itu sering ada notifikasi bahwa ada pertambahan abstrak yang masuk karena minggu ini adalah deadline. Namun demikian, kita baru menerima 1 abstrak dari internal UMY. Ini pun dari Visipol ya kalau nggak salah, Pak Ali Maksum ini. Saya berharap nanti dari ilmu pertanian, social science, and economic science, saya kira dengan isu-isu atau skop yang ada mungkin nanti bisa masuk ya, untuk bisa disubmit di ICONAT ya. Itu. Nah, oleh karena itu tadi kalau kita lihat sampai hari ini belum ada abstrak yang masuk dari luar negeri. Oleh karena itu kami mencoba nanti untuk bekerja sama sebagai co-host dari beberapa universitas yang sudah pernah berkolaborasi dan kerjasama selama ini, diantaranya dari Malaysia, Australia, Korea, dan Jepang. Dan beberapa universitas dalam negeri, terutama Universitas Muhammadiyah, yang berharap kolega kita di PTMA ya ini bisa bisa bersama-sama berkolaborasi dan saling mengisi untuk meningkatkan reputasi PTMA yang ada. Ini adalah upaya-upaya kami di dalam mengembangkan dan mendiseminasikan dengan beberapa kolega yang ada, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu juga dengan asosiasi, yaitu Perhepi, Komda DIY, dan juga Ipsagri, ya, Ikatan Program Studi Agribisnis Indonesia. Ini juga kita sudah upayakan untuk sosialisasi, dan mudah-mudahan nanti semakin banyak yang bisa berpartisipasi. Namun demikian kita berharap yang dari luar kita banyak, namun juga dari dalam juga bisa banyak yang masuk. Nah, itulah persiapan dan progress report dari ICONAT yang bisa kami sampaikan. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang bisa ditanyakan, bisa menghubungi admin ICONAT ya, di 082134096995 ya, atau
bisa datang langsung di Gedung Siti Walidah lantai dasar atau Sekretariat Jurnal Agraris, Journal of Agribusiness and Rural Development Research. Saya kira itu demikian yang bisa kami sampaikan dari vokal Iconat ya. Mudah-mudahan jelas, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lebih lanjut pada kesempatan ini ataupun di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Triyono selaku perwakilan dari Konat telah memaparkan progres dan perkembangannya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa bergabung gitu nggih yang memiliki paper yang sesuai dengan skop dari Konat. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan Bu Penny, apakah sudah siap Bu untuk bisa memaparkan terkait dengan ICAF? Ya, Mbak, insya Allah. Saya izin share screen nih Bu untuk website dari ICAF, mungkin bisa dipandu oleh Bu Penny. Oke, terima kasih Mbak Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu yang kami hormati. Saya perwakilan dari ICAF, International Conference on Accounting and Finance, yang untuk tahun ini kami sudah mencapai sesi yang ke-9. Nah, untuk tema pada tahun ini itu adalah, agak ke bawah Mbak. Terus ya, kami mengambil tema Achieving the Sustainable Development Goals through Integrated Reporting and Information Technology, the Role of Islamic Perspective. Nah, tema pada tahun ini itu topiknya mencakup beberapa topik ya, tetapi speaker ya. Untuk speaker kami mengundang tidak hanya akademisi tapi praktisi. Jadi akademisi itu dari Malaysia, Profesor Dr. Nuraini, kemudian dari UMY sendiri, Pak Bahrul Ilmi. Nah, untuk praktisi kami mengundang Johan Pinarwan, ini praktisi yang terkait dengan standar akuntansi ya, karena kita untuk prodi akuntansi. Baik. Nah, kemudian untuk ke bawah, Mbak. Nah, important date hampir sama ya dengan untuk vokal yang lain, yaitu kami menerima submission abstraknya itu 26 Maret, kemudian full papernya itu 10 Mei. Nah, untuk publication opportunity, kalau yang di sini kami hanya menampilkan Scopus Conference Proceeding karena ini salah satu strategi ya, artinya kami masih berusaha untuk bisa mendapatkan proceeding yang terindeks Scopus, ini masih kita usahakan. Nah, tetapi meskipun demikian, kami juga insya Allah nanti untuk publikasinya itu kita juga menghadirkan itu jurnal Sinta 2, yaitu JAI, Journal of Accounting and Investment, dan JATI, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, itu Sinta 2. Kemudian kami juga sudah ada itu publikasi nanti di Rabin, Review Business, ya, itu dari UMY Sinta 3. Jadi mungkin kalau di website itu hanya satu yang tertera, meskipun masih under confirmation, tetapi kami masih berusaha untuk bisa mendapatkan proceeding yang terindeks Scopus, tetapi untuk jurnal Sinta 2 dan Sinta 3 insya Allah itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan bergabung ke ICAF itu kalau mau misalnya memilih publikasi di jurnal Sinta, itu kami juga menyediakan. Nah, untuk scope ini tidak terbatas ya, hanya pada yang ada di layar Bapak Ibu. Kami meliputi Islamic Accounting, Auditing, Financial Accounting, Management Accounting, Corporate Governance. Kemudian karena topik kita itu juga terkait dengan the role of Islamic perspective, maka kami kemudian juga menerima yang terkait dengan accounting for infak, zakat, sodaqoh, halal industry, dan juga Islamic institution, accounting information system and technology, and sustainability and integrated reporting. Nah, artinya topik-topik yang ada di ICAF tetapi tidak terbatas hanya pada itu.
Kemudian nggih, ya, ini untuk informasi yang terkait dengan pembiayaan. Ya, tentu kami berharap partisipasi atau kontribusi dari Bapak Ibu, mungkin kalau ada paper atau artikel yang terkait dengan tema dan topik kami yang di atas, kami sangat mengharapkan, dan mungkin kalau ada pertanyaan atau terkait dengan ICAF yang ke-9, ini bisa menghubungi nomor yang ada di website ICAF ataupun bisa mengirimkan email ke ICAF. Saya kira cukup, Mbak Aul. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Penny untuk progres dan juga pemaparannya. Mungkin nanti akan didampingi juga Bu oleh tim IKOSI terkait dengan publikasi dari ICAF yang memang masih belum ada patokan resminya ngaten nggih untuk disubmit di mana. Baik, matur nuwun Bu Penny. Baik, selanjutnya mungkin dari Fakultas Teknik tadi ada Pak Damar. Mungkin Pak Damar akan memaparkan progres dari vokal. Baik, sambil menunggu Pak Damar, ya baik. Selamat Baik, siang Pak. Selamat siang. Monggo Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terima kasih setelah diberi waktu dan kesempatan untuk sharing atau menjelaskan conference dari Fakultas Teknik, utamanya ini khususnya ini dari Prodi TI Teknologi Informasi ya. Namanya iCommit, ini conference pertama kami ya dari instruksi Bu Yesi itu kalau bisa setiap prodi di teknik ada satu, sehingga ada menghasilkan 4 conference, salah satunya iCommit ini. Baik, ini iCommit ini fokusnya adalah terkait computing, multimedia, dan information technology. Nah, ini memang kami pilih ini karena sesuai dengan profil prodi kami juga, jadi ke arah IT, ke arah computing secara umum, dan juga ke arah multimedia, aplikasi multimedia seperti itu. Kemudian ini juga sejalan dengan yang memang jurnal prodi yang sedang ingin finishing, untuk proses ke Sinta itu sedang proses. Nah, iCommit ini topiknya mana namanya? Maximizing. iCommit ini temanya ini ya, maximizing effort in science and technology using AI for better life. Jadi karena yang sedang viral saat ini itu adalah AI, maka kami mengambil topik ini di conference-nya. Nah, di sini topik-topiknya itu ada banyak. Jadi dari ketiga hal ini ya, computing, multimedia, IT itu khususnya topiknya ke arah AI, itu area-area yang bisa diambil untuk submit itu ke arah intelligent system, Internet of Things, big data, software engineering, computer networking, information security, dan multimedia application. Nah, tentu saja di sini bisa dari dari bidang ilmu manapun gitu ya. Karena di sini
dari bidang ilmu manapun yang memang ke arah topiknya IT itu bisa disubmit di sini, sehingga harapannya dosen-dosen tertarik di dosen-dosen UMY ya utamanya bisa submit di iCommit. Nah, untuk speakernya, keynote speaker, utamanya yang dari teknik itu nanti ada 3 keynote speaker. Jadi yang pertama ini Profesor Shin Chung Chen dari Asia University Taiwan. Dia bidang ilmunya atau bidang risetnya itu terkait aplikasi blockchain, AI, artificial intelligence, kriptografi, kemudian tentang IT di bidang kesehatan, medical and bioinformation. Nah, yang kedua adalah Profesor Dr. Christian Blum. Dia bidang risetnya terkait dengan swarm intelligence atau algoritma swarm intelligence, kemudian hybridization dan meta-heuristik. Nah, yang ketiga adalah Profesor Khairul Anwar. Ini masih under confirmation, kemungkinan atau insya Allah nanti mengokekan karena ini ada relasi dengan Bu Yesi. Nah, ini bidang risetnya telekomunikasi. Baik, apalagi mungkin itu dari kami ya sebagai iCommit. Saya kembalikan waktunya ke MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Damar atas penjelasan dari iCommit. Baik, selanjutnya mungkin bisa Mbak Wikan dari Aerosip atau Mbak Masayu dari Fakultas Teknik. Silakan. Ini Mbak Masayu dulu atau Mbak Wikan? Baik, Mbak Wikan nggih. Monggo Mbak Wikan. Ya, baik. Saya izin share screen dulu ya, Mbak. Baik. Saya mewakili untuk vokal Aerosip. Di sini Aerosip mempunyai tema yaitu Maximizing Efforts in Science Technology Using Artificial Intelligence. Untuk topiknya sendiri di website kita bisa melihat antara lain image analysis, texture analysis dan lain sebagainya. Dan di sini ini adalah perluasan dari scope yang kami punya. Untuk scope-nya sendiri antara lain adalah ini 4 scope tersebut adalah robotics automation, signal processing, image processing, and artificial intelligence. Oke. Terus lalu untuk keynote speaker-nya sendiri kami sama seperti iCommit, karena untuk teknik sendiri mempunyai keynote speaker yang sama semua, yaitu Profesor Shin Chung Chen dari University of Taiwan, Dr. Christian Blum, dan juga Dr. Khairul Anwar. Untuk important dates-nya, untuk submission deadline kami adalah tanggal 26 Maret. Lalu untuk final paper-nya atau kamera ready-nya adalah 10 Mei. Lalu untuk publikasinya kami ke IEEE Explorer. Saat ini kami sudah mengirimkan MOA dan juga LOA, namun masih menunggu konfirmasi dari pihak IEEE. Jadi kami belum bisa mencantumkan logo IEEE di website, sehingga kami belum bisa mencantumkan logonya, dan kami masih menunggu pihak IEEE memberi feedback. Seperti itu. Lalu berikut adalah untuk fee-nya. Untuk fee-nya sendiri, terlebih untuk internasional partisipan, kami menggunakan EDA system. Jadi nanti untuk internasional author bisa lebih mudah untuk membayar ke kita. Lalu untuk scientific committee-nya bisa dilihat di web lagi, karena kami mempunyai
mempunyai lebih dari 300 scientific committee atau reviewer, jadi nanti mungkin bisa dicek di websitenya. Dan untuk co-hostnya kami ada dari University Malaysia Perlis, seperti itu. Oke. Untuk registrasinya kami bisa dicek di websitenya di paling atas registrasi, nanti bisa langsung masuk ke edas akunnya, seperti itu. Mungkin sekian dari Aerosit. Bila ada ditanyakan, terima kasih. Baik, Mbak Wikan, atas penjelasan dari Aerosip. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang memiliki paper terkait dengan fokus dan skop dari Aerosip bisa ikut meramaikan begitu nggih, sehingga dapat mengencourage Bapak Ibu sekalian dalam publikasi UMY ini. Baik, terima kasih Mbak Wikan. Selanjutnya Mbak Masayu masih dari Fakultas Teknik untuk bisa memaparkan. Monggo Mbak Masayu. Baik, terima kasih Mbak. Bin share screen. Ya, sudah terlihat nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari ICE3IS izin menyampaikan terkait konferensi kami. Alhamdulillah di tahun ini ICE3IS sudah yang ketiga kalinya dilaksanakan. Untuk tahun ini kami mengusung tema Responsible Technology for Sustainable Humanity dengan scopes yaitu Artificial Intelligence, kemudian Electrical and Power Engineering, Information System and Security, Robotics and Mechatronics, kemudian ada Signal Processing and Computer Vision, Telecommunication, Computer Network, and Wireless Communication. Kemudian ini adalah important dates dari conference kami, kurang lebih untuk full paper submission di 26 April gitu. Di sini kami hanya mencantumkan important dates untuk full paper gitu. Namun jika Bapak Ibu ingin mensubmit abstrak terlebih dahulu, kami tetap menerima dengan lapang sekali. Monggo silahkan, kami menggunakan edas system gitu. Yang mungkin nanti untuk linknya bisa langsung dicek di website kami gitu. Untuk full paper acceptance akan diumumkan pada 10 Juni. Dan kemudian untuk final manuscript submission-nya di 10 Juni. Gitu. Kemudian untuk reviewer, alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan 149 orang, kurang lebih berasal dari 5 benua dan 10 negara. Dan untuk progres pesertanya, alhamdulillah untuk saat ini kami sudah menerima 18 paper, 2 paper masih dalam abstrak, kemudian full papernya sudah ada 16 gitu. Untuk asalnya dia sudah banyak yang berasal dari Indonesia, namun belum masih dari luar UMY gitu. Kemudian ada dari Bangladesh, USA dan Malaysia. Untuk luaran publikasi, kami sedang mengajukan kerjasama dengan IEEE. Untuk jika Bapak Ibu ingin mengecek terkait status conference kami, mungkin bisa dicek di website IEEE dengan conference record number-nya 59323 gitu. Ini adalah link website kami. Jika Bapak Ibu berkenan untuk submit paper di ICE3IS, di website kami sudah kami lengkapi dengan template IEEE, mungkin bisa di-download langsung dari website kami. Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung dicek. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Masayu atas penjelasannya. Baik, selanjutnya mungkin kita ke Fakultas Kedokteran nggih Bapak Ibu. Di sini ada dari Fakultas Kedokteran Umum dan Fakultas Kedokteran Gigi. Monggo Dr. Ardi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih, ini dari ITMS ya. Maaf saya nggak bisa kamera karena komputernya nggak ada kamera ternyata. Oke, siap. Ini suaranya kedengaran ya? Nggih, terdengar Pak Adi. Oke, jadi ICMHS ini International Conference of Medical and Health Sciences ini slide berikut mungkin Mbak ya. Nah ini yang ketujuh, sudah ketujuh, dan kita temanya adalah
Continuing Innovation in Health Sciences, Global Medicine Collaboration and Society 5.0. Jadi nanti Bapak Ibu yang mempunyai paper silahkan submitkan ke conference ini. Memang conference ini belum kami publikasikan karena kami masih menunggu dari AIP ya. Jadi nanti insya Allah akan yang terpilih akan dipublikasikan ke proceeding AIP yang terindeks Scopus dan proceeding dan jurnal-jurnalnya yang terindeks Scopus. Tapi ini masih dalam proses, jadi kami belum memblas atau belum mempublikasikan secara luas. Mudah-mudahan di waktu Maret nanti sudah bisa dipublikasikan secara luas. Cakupannya adalah Biomedical Science, Medicine, dan Public Health. Nah, jadi monggo Bapak Ibu yang mempunyai paper silakan bisa mensubmit ke sini. Kemudian speakernya, pembicaranya ini ada 5, tapi yang sudah oke, sudah ACC, bersedia dari Maido University, kemudian dari Jerman ini sebagai klinisi di Socioeconomic Data for Medicine, kemudian di Telemedicine dan Artificial Intelligence in Health Service ini dari Jerman juga, dari hospital juga, kemudian dari Asia University. Yang dari Amerika ini masih dalam konfirmasi, jadi kira-kira 4 yang sudah bersedia untuk mengisi atau speaker di HMHS yang ke-7. Mungkin itu untuk important dates-nya mungkin mirip-mirip ya, di deadline submission abstract sampai tanggal 26 Maret. Kemudian lain-lainnya mungkin sama, tapi ini sekali lagi kami belum mempunyai co-host, juga masih dalam proses pencarian karena kami masih menunggu dari publikasi yang akan kita inginkan, yang Scopus itu ya. Mungkin itu, apalagi ya. Nah, ini fee and payment sama. Lanjut terus. Ya, saya rasa itu dari HMHS. Mungkin di waktu dekat akan segera kami publish posternya, kemudian acaranya. Terima kasih. Baik Pak Ardi, terima kasih atas penjelasannya. Semoga INCE-HMHS ini bisa semakin banyak nih Pak untuk pesertanya. Ya, amin, amin. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari ASEAN Call, apakah sudah hadir? Ini dari CDEI KOSI, apakah chair-nya hadir nih atau perwakilan? Hadir, Mbak. Perwakilan ya, Mbak? Oh, nggih. Ini Mbak Nur Aziza, nggih. Nggih. Silahkan Mbak Nur Aziza mungkin bisa dijelaskan, dan Mas Aska perwakilan dari CDEI KOSI, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi di sini CDEI KOSI melakukan perubahan nama menjadi New Dream 2023 atau First New Dental Research Exhibition and Meeting 2023. Jadi untuk tema yang diangkat di sini yaitu Sustainable Dental Research and Innovation in Clinical Advancement. Baik, lalu untuk scopes-nya di sini ada Basic Dentistry, ada Biomedical, Biochemistry, Oral Biology, Molecular Biology, Epidemiology, Public Health, Preventive Dentistry, Biomaterials, dan Microbiology. Lalu untuk Clinical Dentistry-nya ada Endodontics, Prosthodontics, Orthodontics, Pediatric Dentistry, Periodontics, Conservative Dentistry, Oral Surgery, Oral Medicine, dan Radiology. Lalu berikut untuk Editorial Board. Ada peer reviewer. Untuk co-host
dari kami masih dalam proses pencarian. Lalu untuk post conference publication-nya, Izin melanjutkan terkait dengan post conference publication-nya itu kami masih mengusahakan untuk masuk ke Sinta yang terakreditasi Sinta dan juga Scopus Index Proceeding, di mana untuk yang Scopusnya itu mengarah ke IOP. Kemudian untuk terkait dengan submission atau ya submission-nya, abstract submission-nya itu kami di tanggal 26 Maret kemudian 2023, kemudian untuk full paper-nya itu ada di tanggal 10 Mei pada tahun 2023. Mungkin Bapak Ibu yang berkenan ingin ikut dalam acara ini bisa langsung menghubungi kepada kontak personnya pada New Dream ini. Baik, berarti ini CDE IKOSI sudah resmi diganti dengan New Dream, ya? Betul, Mbak. Oh, nggih, siap. Baik, terima kasih untuk perwakilan dari New Dream. Baik, selanjutnya ini kita ke ASEAN Call atau ke ICF, nggih, Pak Susilo atau Mbak Dwilani, apakah sudah hadir? Maaf, Pak. Ya, silahkan Mbak Dwilani. Ya, makasih Kak Aulia. Saya izin untuk share screen dulu ya. Izin konfirmasi Kak, untuk share screen-nya udah kelihatan? Sudah Mbak, sudah nampak. Monggo. Oke. Makasih banyak Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan secara singkat aja terkait pelaksanaan Asian Conference on Cooperative Laws yang keempat tahun ini di 2023. Kita tahun ini yaitu Harmonization of Laws in the Disruptive World, Prospects and Challenges. Terus kita juga ada subtemanya itu G. Lalu untuk scopes-nya, karena ASEAN Call itu memang khusus hanya untuk hukum, tapi kita juga udah cukup komprehensif, termasuk dari administrative law, antitrust competition law, bankruptcy, civil law, commercial law, comparative of judicial system, constitutional law, criminal law, cyber law, environmental law, human rights, international, land law, law and technology, medical law, syariah, sama tax law. Nah, kalau untuk keynote speakers kita, udah ada 3. Kalau yang secara internal itu ada Pak Iwan Satriawan dari Dekan Fakultas Hukum sendiri, sedangkan untuk yang keynote speakers dari luar, ada Prof. Fixnul Metin dari Sulaiman Demirel dari Turki, dan satunya lagi itu ada Prof. Murat Tumay dari Istanbul Medeniyet University. Lalu alhamdulillah co-host kita juga udah lumayan banyak, mayoritasnya itu dari Malaysia, dari kampus-kampus di Malaysia, lalu ada juga yang dari Taiwan dan juga Turki. Nah, kalau untuk important dates-nya sendiri sebenarnya kita udah melakukan extension. Jadi untuk pengumpulan abstrak itu nanti di tanggal 24 Maret, sedangkan dikasih LOA abstraknya itu di tanggal 3 Maret. Lalu untuk pengumpulan full paper-nya maksimal di tanggal 2 Juni, dan pemberian LOA dari full paper-nya itu di tanggal 26 Juni. Kalau untuk pelaksanaan konferensinya sendiri tentu mengikuti dengan ICOSI, yaitu dari tanggal 9 sampai 10 Agustus. Nah, kalau untuk fee payment-nya ini juga kurang lebih mengikuti dengan ICOSI. Untuk lecturers, professionals, practitioners, academians, sama researchers itu di 1,5 juta rupiah, sedangkan untuk pelajar yang undergraduate, master atau PhD itu di 750.000 rupiah, dan kalau hanya sebagai participants yang tidak mensubmit paper berarti di 500.000 rupiah. Nah, sedangkan kalau untuk potential publication kita sendiri, selected papers-nya itu nanti bisa disubmit ke proceedings yang terindeks Scopus atau WOS, maupun di jurnal-jurnal nasional, kayak Jurnal Media Hukum, itu udah Sinta 2, lalu Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan sudah Sinta 3,
dan Indonesian Cooperative Law Review. Sama sedikit tambahan, kalau dari ASEAN Call sejauh ini untuk scientific committee atau reviewersnya pun kita juga udah cukup banyak yang memberikan konfirmasi. Beliau-beliau ini itu sudah dari 3 benua, dari Australia, Asia, sama Eropa, dan negaranya juga sudah lebih dari 7. Ada yang dari Spain, Singapura, Malaysia, Poland, Jepang, Taiwan, India, dan sebagainya. Mungkin segitu aja dari saya. Kalau misalnya nanti Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu ingin menanyakan lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di asiancall.umy.ac.id/2023, atau bisa juga menghubungi kami di email asiancall@umy.ac.id atau di WhatsApp official kami di 0812 1570 7483. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Lani untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini ada Pak Susilo untuk bisa memaparkan atau perwakilan dari Mas Fazri. Ya, Mbak, Monggo saya perwakilan, silakan. Mbak. Izin share screen ya, Mbak. Oke, monggo Mas. Mbak, apakah sudah terlihat ya, Mbak? Oke, sampun Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dari perwakilan dari ICEPI. Untuk ICEPI ini sendiri, kita dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk tema ICEPI pada tahun ini yaitu sebenarnya turunan dari ICOSI, yaitu Engineering Economic Finance and Environment Result Through Society 5.0 to Achieve Sustainable Development Goals. Lalu untuk website kita sendiri bisa dikunjungi di icep.umy.ac.id/2023. Lalu kita sendiri dari ICEPI ada 6 scopes. Yang pertama, ekonomi. Untuk skop ekonomi ini kita masuk juga ke development economic, lalu labor economic, lalu monetary economic, public economic, international trade, lalu political economic, economic growth, national and regional economic, lalu behavior economic. Lalu untuk finance itu sendiri kita mencakup untuk sustainable finance, investment and capital market, lalu financial modeling, lalu ada financial economic, international finance, public finance and corporate finance, lalu ada fintech, lalu ada risk assessment and management, lalu ada financial institutional. Lalu berikutnya ada Islamic Economic and Finance, yaitu mencakup Islamic Banking and Finance, Islamic Capital Market, takaful, sukuk, zakat dan wakaf, lalu halal economic, Islamic microfinance, Islamic digital payment. Lalu berikutnya untuk Small Medium Enterprise Creative Economic and Digital Economy, itu mencakup Small Medium Enterprise, lalu Creative Economy, Digital Economy, dan Industri Economy. Lalu untuk Social Science, Humanity and Health System, kita mencakup Justice and Women Employment, lalu ada Economic of Education, ada Disparity and Inequality, lalu ada Social and Intellectual Capital, lalu ada Health Economy, National Health Service, dan Public Health Risk and Vulnerability. Lalu yang berikutnya ada yang terakhir ada Environmental Economic Tourism, Energy Innovation, and Disaster Management, itu mencakup dari Green Economic, National Research, Environmental Economic, Energy Environmental. Ini untuk Bapak Ibu yang sekiranya sesuai dengan subtema kami bisa untuk bergabung di ICEPI ini. Lalu untuk publikasi sendiri untuk ICEPI yang sudah terkonfirmasi yaitu ada ADS dari Asia University, yaitu yang terindeks dengan Scopus, lalu ada JSP UMY yang
indeks dengan Sinta 2, JDE dari Universitas Erlangga dengan Sinta 3, lalu ada Global Review of Islamic Economic and Business dari UIN Sunan Kalijaga yang terindeks dengan Sinta 2, lalu ada Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah dari UNSUD, lalu ada Journal of Innovation in Business and Economic dari Sinta 2 juga. Lalu untuk timeline-nya sendiri sebenarnya tidak jauh dengan vokal-vokal yang lain. Untuk abstrak kita sudah dibuka sampai tanggal 26 Maret. Lalu untuk full paper yaitu 10 April nanti, dan untuk conference di tanggal 9 dan 10. Lalu untuk speaker kita juga ada 3, ada Profesor Peter Mayer dari Osnabrück University, lalu ada Prof. Budi Rosodarmo dari Australian National University, dan yang dari internal prodi kita sendiri ada Profesor Dr. Imamuddin. Mungkin sekian, Mbak. Baik, Mas Badri, terima kasih atas pemaparannya, Mas. Mungkin nanti ICFI bisa didampingi juga oleh IKOSI terkait dengan publikasi yang masih belum final, begitu nggih? Ya, baik, Mbak. Baik, Terima kasih, Bapak Mbak. Ibu sekalian, ada 2 vokal lagi yang memang masih belum mempresentasikan. Mungkin saya izin untuk menjelaskan kedua vokal tersebut karena yang bersangkutan sedang ada RKTT nggih dari Prodi. Jadi mungkin saya izin mewakili JGP dan juga Ikopila. Baik, mungkin sudah nampak nih di layar Bapak Ibu sekalian terkait dengan vokal JGPIC yang dimana pada tahun ini itu sudah terselenggara keempat. Jadi kita sudah mulai sejak tahun 2015 begitu nih. Dan untuk keynote speaker kita sudah fix ada dari Prof. Warn, itu salah satu partner dari ilmu pemerintahan, dan juga Ismail Fahmi yang nanti juga akan memaparkan gitu ya terkait dengan bagaimana demokrasi di virtual state ini. Untuk temanya cukup fokus, yaitu berkaitan dengan demokrasi dan juga electronic voting, di mana tema-temanya yaitu terkait dengan risk government machine, public sector management, digital government, security of a voting system, dan lain sebagainya yang terkait dengan teknologi dan juga demokrasi. Publikasi dari JGPIC ini juga sudah di IOP Publishing yang kami masih menunggu respon dari IOP seperti apa, apakah di-accepted atau tidak, kami masih menunggu jawaban itu. Dan yang kedua ada jurnal nasional, yang tentunya jurnal nasional ini adalah milik Prodi IP, di mana S1, S2, dan S3 ilmu pemerintahan sudah memiliki jurnal yang bersinta 2. Ada 2 jurnal, yaitu jurnal studi pemerintahan dan jurnal government and public policy, dan ada jurnal kebijakan publik yang masih Sinta 3 yang merupakan jurnal baru di UMY. Untuk important dates dan juga fee payment itu masih mengikuti sama seperti vokal lainnya, yaitu menginduk kepada IKOSI, dan beberapa partner kita ini juga merupakan partner dari ilmu pemerintahan S1, S2, dan S3 yang sudah yang sudah kerjasama, sudah enggak ratusan tahun ya Bapak Ibu, puluhan tahun begitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mungkin Bapak Ibu jika memiliki tema dan juga fokus scope paper yang sesuai dengan tema dari JGP ini, monggo silakan untuk bisa disubmit ke JGPIC. Begitu nggih. Misalkan tidak dari fakultas yang sama pun tidak masalah. Gitu. Baik, ini ada satu vokal lagi yang perlu saya share, infokan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah terlihat nih di sini ada ICOPILA, yaitu International Conference on Philanthropy in Digital Era, yang merupakan sebetulnya mitra baru UMY begitu nggih, terkait dengan filantropi, yang dimana editorial board dan juga chairnya itu adalah Prof. Hilman Latif gitu. Dan ini alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Indiana University Press, yang dimana Indiana University Press di Amerika ini sudah memiliki jurnal yang terindeks Scopus. Jadi nanti jurnalnya diusahakan tidak masuk ke dalam special issue, tetapi masuk ke dalam regular issue, sehingga bisa
dijadikan syarat dan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Untuk subtema dan juga payment-nya masih tetap sama. Subtemanya itu lebih difokuskan lagi kepada filantropi yang dimana kita kaitkan juga dengan kondisi saat ini. Itu untuk keynote speaker juga dari Indiana University, yang dimana Dr. Syarik ini juga merupakan editor in chief dari Journal of Muslim Philanthropy dan Civil Society. Mungkin Bapak Ibu dari Fakultas Agama Islam maupun dari pendidikan, dari ilmu sosial mungkin bisa memiliki paper yang sesuai begitu nggih dengan subtema yang ada di Kopila. Mungkin begitu yang bisa saya paparkan dari kedua vokal yang saya wakilkan gitu nggih, soalnya Bapak Ibunya berhalangan hadir karena ada kegiatan tertentu. Begitu, mungkin dari serangkaian acara kita siang hari ini, Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kapasitas ruangan atau dan lain sebagainya, monggo kami persilahkan. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya ingin menambahkan nih Pak Zaki terkait dengan UMY Grace, yang dimana ini juga menjadi salah satu instruksi dari Pak Kamta bahwa setiap dosen dan juga setiap fakultas wajib untuk mengirimkan delegasi mahasiswanya untuk bisa mengikuti UMY Grace. Begitu untuk kebutuhan peningkatan dan percepatan publikasi dari UMY, dan juga sebagai salah satu tambahan kinerja begitu, kinerja para dosen dan juga prestasi mahasiswa UMY itu sendiri. Mungkin saya izin share screen terkait dengan instruksi yang diamanahi oleh Pak Kamta, yang diamanahkan oleh Pak Kamta. Sebentar. Baik, semoga bisa terlihat nih Bapak Ibu, mungkin di sini juga ada perwakilan dari fakultas, Pak Dekan dan Wakil Dekan bidang akademik, mungkin sudah mendapatkan surat ini. Mohon informasinya jika Bapak Ibu sekalian belum mendapatkan surat ini, agar kami dari IKOSI bisa segera menindaklanjuti dan mengirimkan surat yang diamanahkan oleh Pak Kamta begitu. Jadi di mana beberapa poin yang dianjurkan oleh Pak Kamta, yaitu setiap dosen itu wajib hukumnya minimal 2 naskah skripsi atau tugas akhir mahasiswa, baik itu dalam bentuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang bisa diikut sertakan menjadi peserta UMY Grace. Jadi sistemnya masih sama Bapak Ibu, untuk mahasiswa UMY itu masih gratis. Jadi tidak akan dipungut biaya dan kegiatan ini dilakukan secara hybrid seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kita sudah harus beralih dari masa pandemi tetapi tetap memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya hybrid begitu. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Mungkin ini akan kami kirimkan kembali suratnya untuk reminder Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu dekan maupun wakil dekan bidang akademik untuk bisa mengencourage mahasiswa-mahasiswinya untuk mengikuti kegiatan ini. Begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Pak Zaki, kemungkinan ini sudah ada yang tidak ditanyakan. Besar harapan saya untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di UMY bisa mengikuti kegiatan dan serangkaian IKOSI dan juga UMY Grace yang memang difasilitasi untuk mendukung percepatan publikasi dari para dosen dan peningkatan kinerja dari UMY sendiri terkait dengan nilai publikasi. Begitu, mungkin Pak Zaki ada yang ingin ditambahkan?
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, semoga informasi ini cukup membantu dan juga cukup penuh begitu nggih informasi yang sudah kami sampaikan. Untuk New Dream dan juga untuk ICFI mungkin bisa kita bisa kontakkan gitu nggih karena progresnya biar menyesuaikan dengan vokal lainnya sudah di tahap proses publikasi begitu. Jadi New Dream, Mas Aska dan Mbak Nur Aziza mungkin nanti bisa kita kontakkan begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah cukupkan ya. Insya Allah 1,5 jam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya menutup acara siang hari ini, mungkin kita bisa foto bersama Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Mungkin akan dipandu oleh Mbak Titin dan juga Mas Zali. Baik, kita tunggu sebentar Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengaktifkan kameranya. Baik, insya Allah ini sudah tercover semua nih. Monggo Mas Zali, kita mulai. 1, 2, 3. Slide pertama, lalu di slide kedua. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Mas Zali, terima kasih Pak Zaki dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkesempatan untuk menghadiri kegiatan ini sehingga informasinya bisa tersebar secara merata. Saya selaku membawa acara pada siang hari ini, Aulia, pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang, makasih Mbak Lu. Matur nuwun Bapak Ibu, mohon dibantu di-share nggih supaya papernya lebih banyak. Izin live. Makasih Pak Zaki.